Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aspal dengan anggota Monica Dwi, Raita Kumala, dan Safira Dian. Materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini adalah pengertian, sifat, jenis, komponen, proses, dan manfaat. Yang pertama ada pengertian. Aspal adalah material perekat berwarna hitam atau coklat tua dengan unsur utama bitumen yang diperoleh dari residu hasil penghilangan minyak bumi, berfungsi sebagai pengikat agregat dalam pembuatan jalan. Aspal dipilih untuk konstruksi jalan karena mempunyai sifat pekat, tahan terhadap pelapukan yang disebabkan oleh cuaca, derajat pengerasan, dan ketahanan terhadap air. Aspal mempunyai sifat viskoelastis dan tergantung dari waktu pembebanan. Aspal akan mencair jika dipanaskan sampai temperatur tertentu dan kembali membeku jika temperatur turun. Kandungan aspal terdiri dari 80% karbon, 10% hidrogen, 6% belerang, dan sisanya oksigen, nitrogen, serta sejumlah reagen besi, nikel, dan vanadium. Aspal terbuat dari minyak mentah melalui proses penyulingan atau dapat ditemukan dalam kandungan alam sebagai bagian dari komponen alam yang ditemukan bersama-sama material lain. Kedua, ada sifat aspal. Aspal mempunyai daya tahan, yaitu kemampuan aspal mempertahankan sifat asalnya akibat pengaruh cuaca selama masa pelayanan jalan. Lalu, kepekaan terhadap temperatur, yaitu sensitivitas perubahan sifat viskoelastis aspal akibat perubahan temperatur. Sifat ini dinyatakan sebagai indeks penetrasi aspal. Ketiga, kekerasan aspal. Aspal pada proses pencampuran dipanaskan dan dicampur dengan agregat, sehingga agregat dilapisi aspal atau aspal panas disiramkan ke permukaan agregat. Keempat, viskoelastisitas aspal. Untuk menentukan pada temperatur berapa pencampuran aspal dengan agregat harus dilakukan. Kelima, ada kohesi dan adesi. Kohesi merupakan kemampuan aspal untuk mengikat unsur-unsur penyusun dari dirinya sendiri. Sedangkan adesi menyatakan kemampuan aspal untuk berikatan dengan agregat dan tetap mempertahankan agregat pada tempatnya setelah berikatan. Selanjutnya ada jenis-jenis aspal. Jenis-jenis aspal dibedakan menjadi dua, yaitu aspal alam dan aspal buatan. Yang pertama ada aspal alam. Aspal alam terbentuk karena adanya pengaruh tektonik terhadap minyak bumi yang diduga awalnya terkandung dalam batuan induk, kemudian berimigrasi melalui dasar dan mengalami penjenuhan batuan sekitarnya, yaitu batu gamping dan batu pasir. Aspal alam ada yang diperoleh dari gunung-gunung seperti aspal di Pulau Buton, dan ada pula yang diperoleh dari Pulau Trinidad berupa aspal danau. Indonesia memiliki aspal alam yaitu di Pulau Buton yang terkenal dengan nama asbuton atau aspal Pulau Buton. Penggunaan asbuton sebagai salah satu material perkerasan jalan telah dimulai sejak tahun 1920 walaupun masih bersifat konvensional. Asbuton merupakan batu yang mengandung aspal dan ditemukan begitu saja di alam. Maka kadar bitumen yang dikandungnya sangat bervariasi dari rendah sampai tinggi. Contoh aspal alam ada dua, yaitu aspal gunung dan aspal danau. Yang pertama ada aspal gunung. Aspal batu Kentucky dan Buton adalah aspal yang secara alamiah terdeposit di daerah Kentucky, USA, dan di Pulau Buton, Indonesia. Aspal dari deposit ini terbentuk dalam celah-celah batuan kapur dan batuan pasir. Aspal yang terkandung dalam batuan ini berkisar antara 12-35% dari massa batu tersebut. Yang kedua ada aspal danau. Aspal ini secara alamiah terdapat di Pulau Trinidad, Venezuela, dan Lawen. Aspal ini terdiri dari bitumen, mineral, dan bahan organik lainnya. Aspal danau sangat keras karena dalam pemakaiannya aspal ini dicampur dengan aspal keras yang mempunyai angka penetrasi yang cukup tinggi dengan perbandingan tertentu, sehingga dihasilkan aspal dengan angka penetrasi yang diinginkan. Kemudian ada aspal buatan. Aspal buatan adalah aspal yang terbuat dari minyak bumi melalui berbagai proses dengan metode tertentu. Dikategorikan sebagai aspal minyak dan tar. Aspal minyak diperoleh dari destilasi atau penyulingan minyak bumi dengan berbagai kadar, volume yang lebih besar dan lebih ekonomis daripada aspal alam. Tar merupakan hasil penyulingan batu bara dan kayu yang tidak umum digunakan.
Aspal minyak dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis bahan dasarnya dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan jenis bahan dasarnya ada asphaltic base crude oil, yaitu bahan dasar dominan asphaltik. Yang kedua ada paraffin base crude oil, yaitu bahan dasar dominan parafin. Yang ketiga ada mixed base crude oil, yaitu bahan dasar campuran asphaltik dan parafin. Berdasarkan bentuknya, aspal minyak yaitu ada aspal keras atau panas, aspal yang digunakan dalam keadaan panas dan cair pada suhu ruang berbentuk padat. Yang kedua ada aspal dingin atau cair, aspal yang digunakan dalam keadaan dingin dan cair pada suhu ruang berbentuk cair. Yang ketiga ada aspal emulsi, yaitu aspal yang disediakan dalam bentuk emulsi dan digunakan dalam kondisi dingin dan cair. Komponen penyusun aspal. Dari segi kimia, aspal sendiri terdiri dari beberapa gugus aromatik, di mana naften dan alkene merupakan komponen yang sangat penting. Aspal sendiri dibuat dari minyak bumi pilihan, yang kemudian dilakukan proses penyulingan minyak bumi, yang dilakukan dengan suhu 350 derajat Celcius pada tekanan atmosfer untuk memisahkan fraksi ringan seperti bensin atau minyak tanah atau minyak gas. Aspal merupakan senyawa kompleks yang komponen utamanya terdiri dari hidrokarbon dan sejumlah kecil atom N, S, dan O. Aspal juga mengandung beberapa unsur lain seperti karbon 82-88%, hidrogen 8-11%, oksigen 0,0-1,5%, belerang 0,0-6%, dan nitrogen 0-1%. Proses pembuatan aspal dari minyak bumi melibatkan beberapa langkah, yang mulai dari penyulingan minyak bumi hingga menghasilkan aspal yang digunakan dalam konstruksi perkerasan jalan. Berikut adalah langkah utama dalam proses pembuatan aspal. Satu, yaitu penyulingan minyak bumi. Minyak bumi mentah diekstrak dengan suhu tertentu untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didihnya. Yang kedua, memproses fraksi residu. Fraksi residu panjang dengan titik didih tertinggi berada di bagian bawah kolam destilasi. Kemudian diproses kembali dengan kolam high vacuum unit atau HVU. Ketiga, pembuatan aspal. Fraksi yang telah diolah kemudian diproses lebih lanjut menjadi aspal. Proses ini melibatkan suhu, tekanan, dan penggunaan katalis. Keempat, pencampuran aspal dengan agregat. Aspal yang digunakan bersifat sebagai bahan pengikat dan bahan pengisi, memberikan ikatan yang kuat terhadap agregat dan mengisi rongga. Yang kelima, pelayanan aspal. Aspal mengalami oksidasi dan polimerisasi yang besarnya dipengaruhi oleh ketebalan aspal yang menyelimuti agregat. Contoh penggunaan aspal dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada konstruksi jalan, bandara, lapangan parkir, pelabuhan, dan dermaga. Yaitu penggunaan utama aspal sendiri adalah dalam pembuatan jalan. Yang kedua, lapisan atap. Aspal dimodifikasi dan lem aspal digunakan dalam industri konstruksi pembangunan sebagai bahan impermeable untuk lapisan atap dan membran penahan air. Yang ketiga, pembangunan jembatan. Beberapa konstruksi jembatan menggunakan aspal sebagai bahan lapisan permukaan untuk memberikan daya tahan terhadap elemen cuaca dan lalu lintas kendaraan. Yang keempat, perekat dan pelapis. Aspal digunakan sebagai bahan perekat dalam industri manufaktur, termasuk produksi papan serat, papan lapis lantai, dan produk-produk lainnya. Ini adalah contoh dalam gambar, yaitu dari konstruksi jalan di bagian kiri, bawah adalah pelekat, kanan atas adalah pelapis atas, dan yang bawah adalah jembatan. Struktur dari aspal sendiri dalam jalan adalah atas adalah lapisan permukaan, yang kedua lapisan pondasi atas atau base, yang ketiga lapisan pondasi bawah atau subbase, yang terakhir adalah tanah dasar yang paling bagian bawah. Manfaat aspal untuk di keseharian yaitu sebagai pengikat batuan. Fungsi utama dari aspal adalah sebagai pengikat batuan pada perkerasan jalan.
Kedua, pencegahan erosi. Aspal memiliki sifat waterproof atau anti air sehingga penggunaan aspal pada jalan dan juga bisa menjadi solusi untuk pencegahan terjadinya erosi pada lapisan jalan akibat tergerusnya air. Yang ketiga, sebagai perangkat aspal. Seketika sebuah jalan harus diperbaiki atau dilakukan penebalan, diperlukan lapisan aspal yang berfungsi sebagai pengikat aspal yang lama dan aspal yang baru. Yang keempat adalah sebagai pelapis jalan. Aspal berguna sebagai bahan pelapis perkerasan infrastruktur dalam jalan jalan raya. Sebagai pondasi bangunan, aspal keras umumnya digunakan untuk mendukung proyek pembangunan jalan dan juga sebagai pembuatan aspal semen. Sebagai bahan pengisi ruangan kosong, aspal berfungsi sebagai bahan pengisi ruang kosong yang terdapat di antara susunan agregat kasar halus dan sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.